aku harus bilang dari sisi kamu ya, karena ini kartumu gitu. Kamu yang malah menolak adanya pernikahan atau adanya conventional commitment di antara kalian berdua. Aduh, kalau nikah-nikah belakangan aja lah. Kalau bisa sih dekat bersama, kemana-mana barengan, saling curhat, ada teman suka dan duka. Tapi kalau nikah belakangan aja, jangan dulu deh ngomong-ngomong ke situ kayak begitu yang aku lihat di sini. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a card yes or no untuk bulan Oktober 2023 for all zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes, we are talking about special reading guys, dan satu readingan untuk 12 zodiak sign. Jadi kemungkinan untuk kamu resonate dengan readingan ini peluangnya akan lebih kecil, but that's okay ya, bawa santai saja, yes. Dan aku akan upload 2 video untuk malam ini, sama-sama tentang pick a card yes or no, dengan 2 judul yang berbeda ya. Dan video yang sedang kalian tonton saat ini judulnya Special Reading Pick a Card Yes or No, apakah dia jodohmu? Ci. Kalian sedang bertanya-tanya saat ini mengenai seseorang, ada hubungan romance tentunya di antara kalian berdua, dan kamu bertanya-tanya ini orang bakalan jadi jodohku atau tidak ya. Kedepannya kami akan langgeng, atau apakah akan ada komitmen, apakah ini akan long lasting, atau hanya sebentar saja, atau hanya cuma buang-buang waktu saja. Mudah-mudahan sih enggak ya. Enggak ada yang buang-buang waktu guys dalam hal romance, enggak ya. Kecuali kamu merasa nggak ikhlas, nggak rela begitu ada yang hilang, waktu lepas, atau uang terbuang sia-sia ya, itu artinya bukan cinta, oke? Tapi kalau kamu mendapatkan sesuatu atau hal positif dari hubungan yang sedang kamu jalani, ya tentunya kamu nggak akan ngerasa sia-sia atau ngerasa buang-buang waktu berurusan dengan ini orang, oke? Oke, kita akan lihat dari 2 sisi yang berbeda, oke. Mana kamu? Oke, iya, sudah datang. Yang pertama aku mau lihat adalah dari sisi kamu, Empress, aku lihat di sini. Kemungkinan besar kamu adalah single mom atau single dad. Kira-kira cerita kamu tentang orang ini seperti apa ya? Kalau nanti kamu merasa cocok atau resonate dengan apa yang aku sampaikan, yes, that's my story Ray. Itulah keadaan yang sedang aku hadapi saat ini. Dan kamu tertarik untuk ikutan bermain dalam uji intuisi ini guys. Dan di luar hujan guys, nggak masalah lah ya. Jadi kalau hujan itu suaraku kadang-kadang naik, kadang-kadang rendah. Itu gara-gara aku mengalahkan bunyi hujan ini. Sebentar, tak perbaiki dulu. Ada, oke. Nanti di ujung video akan ada uji intuisi untuk memilih salah satu dari kedua kartu ini. Salah satu kartu ini tulisannya yes, yang satu lagi tulisannya no. Dan intuisimu yang akan meminta kamu untuk memilih, dan aku hanya penerjemah pesan. Sekali lagi aku mau ulang. Kamu yang akan memilih dan kemudian aku akan menerjemahkan pesan dari kartu yang keluar. Jadi kalau kamu merasa nggak pede deh, agak kurang yakin Ray memilih gitu, mending nggak usah guys. Intuisimu kadang juga akan mengajarkanmu untuk tidak memilih, karena ini bukan ceritamu, yes. Tapi untuk kalian yang merasa oh iya itu aku harus pilih, aku aku harus pilih, dan yang aku pilih adalah yang itu begitu. Nah itu biasanya intuisimu mengarahkanmu untuk mengetahui pesan yang akan aku terjemahkan dari kartu yang keluar mengenai dia, mengenai hubungan kalian, untuk mengetahui apakah dia jodohmu atau tidak. Oke? Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan mengenai kartu yang kamu pilih ini guys. Oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku pasti bantu cari solusinya. Karena aku nggak pengen kamu kebingungan dalam berurusan dengan channelku ini guys. Channelku ini tujuannya be delight. Bukan bikin orang bingung ya, bikin orang merasa clear. Oke, kita langsung mulai saja. Special reading, pick a card yes or no, apakah dia jodohmu? Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Sekali lagi, pick a card yes or no, apakah dia jodohmu? Untuk mereka yang saat ini sedang penasaran mengenai seseorang, iya, terima kasih. Aduh, tanganku dingin guys. Kenapa bisa dingin? AC-nya terlalu terlalu dingin. Oh, ini dia. Guilt, don't let guilt get in the way of happiness. Ini dari sisi kamu ya, karena kita mau lihat kan ceritamu dulu. Guilt ini adalah perasaan bersalah ya. Jadi jangan biarkan perasaan bersalah ini
Merusak kebahagiaan katanya. Apa kira-kira ya yang membuat kamu merasa bersalah? Mari kita buka kartu besarnya. Aduh, kok jadi hujan sih? Dari tadi nggak ada hujan deh. Di tempat kalian musim hujan juga nggak sih guys? Atau pandil Mike Ticket, atau pandil Archangel, atau pandil Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Apakah dia jodohmu? Udah hujan mati lampu, itu yang paling bahaya. Oke. Oh, the devil. The devil ini toxic lah ya kalau dalam romance itu, atau ada ketergantungan, kesulitan untuk melepaskan, merasa tidak mampu jika tidak ada dia. Itu yang terlihat dari sisi kamu. The Sun, crossed by the Ace of Wands. Fokusnya Five of Cups, Four of Pentacles, Eight of Swords, dan kemudian Four of Wands. Yang terlihat sih di sini kalian akan bersatu, guys. Kalian akan bersatu dalam sebuah komitmen. Tapi melihat Eight of Swords muncul di recent past, aku kayak ngerasa ada kelemahan di sini. Jadi kayak persatuan yang dipaksakan karena merasa bersalah. Interesting. Ayo kita langsung klarifikasi saja. Dimulai dari the Page of Pentacles. Learning about something. Halo, let me clarify the Page of Pentacles. Terlihat jelas di sini yang akan resonate dengan readingan ini, mereka berdua akan bersatu dalam sebuah komitmen. For Wands itu bukan pernikahan ya guys, bukan. Lebih ke arah komitmen atau tinggal bersama. Tunangan juga bisa, atau nikah siri bisa. The Page of Cups, Page of Wands, ditambah Hierophant, bawahnya The Hermit. Kayak rejection terhadap pernikahan malah. Aku harus bilang dari sisi kamu ya, karena ini kartumu gitu. Kamu yang malah menolak adanya pernikahan atau adanya conventional commitment di antara kalian berdua. Aduh, kalau nikah belakangan aja lah. Kalau bisa sih dekat bersama, kemana-mana barengan, saling curhat, ada teman suka dan duka. Tapi kalau nikah belakangan aja, jangan dulu deh ngomong-ngomong ke situ kayak begitu yang aku lihat di sini di bottom of the deck. Dan ini adalah tema dari readingan ini ya. Berarti rejection about marriage itu datangnya dari kamu. Kamu yang gak pengen menikah dengan ini orang, tapi kamu bertanya-tanya, apakah dia jodohku? Biasanya kalau begitu guys, alasan kamu menolak pernikahan karena kamu meragukan ini orang ya. Pernikahan bagimu adalah sakral, karena Hierophant itu adalah kartu sakral atau kartu konvensional ya. Kartu culture, budaya. Mungkin kamu berasal dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan atau norma-norma agama ya. Itu yang membuat kamu meragukan ini orang. Apa ceritanya kalau gua nikah sama ini begitu. Center of the reading, kalian seperti bolak-balik, putus nyambung. Kita tunggu aja Six of Cups. Kalau ada Six of Cups berarti past life connection ya. Begitulah peraturan di Be Delightful. Tapi yang jelas The Sun di cross dengan the Ace of Wands itu adalah kalau seandainya ada perkembangan dalam hubungan ini, kamu akan merasa sangat senang. Karena The Sun itu kan kartu kebahagiaan guys. Dan The Ace of Wands itu adalah berkembang ya. Yang sudah layu berkembang kembali. Bukan layu sebelum berkembang. Tapi yang sudah layu berkembang kembali. The Eight of Swords, the Two of Pentacles, the World. Di bawahnya Six of Wands. Bisa jadi mungkin ada anak di luar nikah di sini. Antara kamu yang sedang hamil saat ini, atau kamu sudah melahirkan anak di luar nikah. Di luar nikah konvensional ya maksudnya. Ya gini guys, kalau seandainya ini adalah pernikahan siri, maka tarot tidak menganggap itu sebagai pernikahan. Ya di Indonesia ada pernikahan siri, tapi di tarot aku udah sampai cari-cari kemana-mana dan nanya-nanya senior guys, tidak ada pernikahan siri. Pernikahan siri itu the Four of Wands. Dan kemudian satu-satunya pernikahan yang diakui di tarot adalah conventional marriage, dan itu datang dalam bentuk Hierophant. Ini ada unsur agamanya, kebudayaannya, ada pesta poranya, kedua belah pihak berpesta bersama-sama. Kalau nikah siri kan lebih ke arah terselubung ya, tapi diresmikan oleh agama. Tapi kalau di tarot itu tidak diakui guys. Dan The Sun ini adalah kartu anak, jadi kemungkinan besar ada anak yang lahir dari pernikahan siri. Itulah ya yang terlihat
prominent di sini, atau tidak ada pernikahan siri, tidak ada pernikahan konvensional, tapi ada seorang anak yang lahir, dan kemudian kamu membutuhkan figur dari orang yang sedang kamu fokuskan saat ini untuk bersama-sama membesarkan anak ini. Itu skenario pertama. Atau yang kedua, kalaupun tidak ada anak, maka bagimu kebersamaan kalian berdua itu adalah yang paling penting saat ini, walaupun tidak perlu ada pernikahan siri atau pernikahan konvensional. Oke? Pernikahan tidak ada sampai sekarang dibahas karena kamu yang merasa belum yakin ya guys, seperti yang aku bilang di awal. Berarti orang ini bisa jadi tidak 100% masuk dalam kategori syarat-syarat yang memenuhi standar orang yang akan kamu ajak menikah begitu. Dia nggak memenuhi syarat. The Five of Cups, the Tower, the Fool. Kamu pernah dikecewakan sama ini orang. Itu yang membuat kamu kayak meragukan dia ke depannya untuk hadir dalam hidupmu di jangka waktu yang lama. If we are talking about marriage guys, berarti kan kita ngomong tentang jangka panjang ya. Nggak ada orang yang menikah dengan target hanya 2 tahun saja gitu, nggak, tapi seumur hidup sampai maut memisahkan. Oke. The Fool, the Tower, the Ace of Wands, Five of Cups. Yang jelas kamu pengen ada perkembangan atau perbaikan hubungan. Itu dia yang paling penting. Walaupun kamu masih meragukan ini orang. Kalau ditanya perbaikan hubungan ini akan berkembang ke pernikahan yang disebut sebagai jodoh, kamu masih meragukan, nggak yakin. Dari sisi kamunya ya. Four of Pentacles please. Tapi kamu pengen stabil guys. Kamu pengen ada jaminan bahwa di usia tua nanti kalau bisa sampai tua, di sebelah kamu ada orang ya. Kalau kamu perlu dioles balsem punggungnya, kamu pun pengen mengoles balsem di punggung pasanganmu di saat kalian sudah tua atau jompo begitu. Because this is the Four of Pentacles, menua bersama, itulah crowningmu, atau yang paling penting bagimu adalah pasangan untuk menua bersama. The Ten of Swords, the Two of Wands, dan kemudian the Ace of Swords. Kamu penuh keraguan-raguan banget deh. Kamu ragu banget sama ini orang. Aduh. Kok bisa guys? Jadi kenapa kamu pengen ada perkembangan dalam hubungan di antara kalian berdua kalau kamu sangat meragukan? Atau kamu punya batasan ya? Even berkembang Ray, tapi sampai segini aja tahap perkembangannya begitu. Bisa jadi. Tapi yang jelas, Four of Wands datang bersama Four of Pentacles guys. Peluang untuk kamu bisa bersama dengan ini orang sampai usia tua kalau panjang umur, amin ya. Dan tetap bersama-sama dalam menghadapi masalah yang muncul di antara kalian berdua sangat besar. Tapi kamu menolak menikah. Kalau jodoh definisinya bagimu adalah pernikahan konvensional atau hierophant, maka dia bukan jodohmu atas keinginanmu sendiri. Walaupun aku belum boleh bilang gitu guys, karena kamu belum pilih kartu. Karena kamu tidak mau ada hierophant di antara kalian berdua. Tapi mudah-mudahan nanti readingan ini bisa meyakinkan kamu untuk membuat keputusan bahwa hierophant bisa terjadi di antara kalian berdua begitu ya guys. Karena universe kasih kesempatan tapi kamu nggak mau begitu. Yang bikin kamu nggak mau keraguan-raguan tadi, the Two of Swords, the Two of Pentacles, the Two of Cups, semua the two datang. King of Wands, Ten of Pentacles, ditambah Chariot. Bisa jadi dia ini sudah punya pasangan resmi dan kemudian meninggalkan pasangannya, tapi tidak membuat masalah. Ya, tidak membuat masalah sebenarnya. Jadi kamu tadi terlihat sebagai Empress, kemungkinan besar kamu single mom atau single dad, tapi sudah resmi berpisah ya. Karena Empress itu nggak ada statusnya, nggak tanggung gitu. Tapi ini orang kayak masih ada urusan sama orang lain, sama orang lamanya begitu. Dan dia memilih untuk move on dan tidak mau berlama-lama berjibaku dengan masalah yang muncul antara mereka berdua. Jadi ini seperti pelarian tanda petik. Bisa jadi juga itu sebagai alasan kamu atau salah satu alasan kamu meragukan dia untuk kamu ajak dalam hierophant atau untuk kamu jadikan sebagai jodohmu. Guys, perlu kalian ketahui kalau di tarot itu manusia adalah co-creator dan kemudian Tuhan adalah creator. Tuhan pencipta, manusia adalah
associate-nya universe ya. Jadi universe bilang ini jalan cerita kehidupanmu dan kamu bisa ikuti atau tidak ikuti. Bisa guys ya. Dan tentu akan ada punish dan reward atau semacam konsekuensi untuk mereka yang mengikuti, yang tidak mengikuti, dan semacam reward untuk mereka yang mengikuti ya. Kalau kita ngikuti jalan hidup kita itu biasanya lebih cepat. Bukan lebih cepat mati, tapi lebih lancar, lebih gampang. Dan mereka yang keluar dari cerita kehidupannya atau jalur hidupnya itu biasanya akan lebih lambat ya, lebih banyak masalah di tengah jalan begitu. Nah, ketika universe memberikan the Hierophant di sini, artinya kan bisa diteruskan ke pernikahan konvensional. Dan kemudian untuk kalian yang mengikuti arahannya universe ini, maka jalan akan lebih mudah bagi kamu dan dia. Tapi kalau yang kayak gini nih ragu-ragu, biasanya akan menciptakan cerita-cerita baru gitulah ya. Namanya kita ambil jalur lain kan, itu kan menciptakan cerita-cerita baru dalam hidup kita. Tapi tetap intinya kita akan mengikuti jalurnya universe ini. The Four of Wands, Nine of Wands, Knight of Cups, dan kemudian Knight of Wands. Iya. Yang terlihat dimulai dari Oktober ini, hubungan ini akan berkembang. Satu. Yang kedua, peluang untuk kalian berdua nempel The Four of Wands ditambah Four of Pentacles sangat besar. Tapi mengenai pernikahan, kamu masih akan tetap ragu. Karena itulah kamu perlu bertanya ke intuisimu. Apakah kamu akan mengajak dia atau menerima ajakan dia untuk masuk ke dalam energi Hierophant yang diberikan oleh universe, yaitu hubungan konvensional, hubungan yang kolot, pernikahan yang tradisional dan penuh ikatan atau aturan-aturan agama. Terserah padamu. Kamu bingung? Silakan kamu tanyakan intuisimu. Karena saat ini intuisimu sedang membimbingmu untuk memilih guys. Dan ingat ya guys, kalau seandainya kamu ngerasa nggak mau pilih nggak mau pilih, artinya readingan ini mungkin bukan untuk kamu. Tapi kalau kamu kayak ada desakan dari dalam disuruh memilih, silahkan kamu tentukan. Salah satu kartu ini tulisannya yes dan yang salah satu lagi no. Oke. Ini kartu pertama. Sekali lagi silahkan ikuti telunjukku. Ini kartu pertama dan ini kartu kedua. Oke, aku akan hitung mundur ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tetot, tetot. Waktu habis. Untuk kalian yang memilih kartu pertama, tulisannya adalah yes, dia jodohmu. Untuk kalian yang memilih kartu kedua, tulisannya no, dia bukan jodohmu. Oke, walaupun ada peluang, sebaiknya kamu tangguhkan atau kamu hentikan niatmu untuk masuk ke Hierophant ini, yes. Oke guys, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Di situ aku akan keluarkan kartu-kartu lagi berdasarkan apa yang kamu pilih di kedua kartu ini, dan kemudian jelaskan ke kamu kenapa intuisimu menyuruh kamu memilih yes atau memilih no. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a card yes or no. Apakah dia jodohmu untuk bulan Oktober 2023? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.